Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Afifah dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menyampaikan materi bab 1 yang bertema beriman kepada hari akhir. Kita langsung masuk saja pada materinya. Yang pertama ada definisi. Nah, hari akhir secara bahasa itu merupakan hari penghabisan atau hari pembalasan. Adapun menurut istilah, hari akhir merupakan hari mulai hancurnya alam semesta dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, hari akhir juga sering disebut hari kiamat, yang berarti hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala sesuai dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Mumtahanah surat ke-60 ayat 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamah fa yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Artinya, karib kerabat dan anak-anakmu sekali-kali tiada bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surat Al-Mumtahanah surat ke-60 ayat ketiga. Nah, jadi ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah itu Maha melihat apa yang kita lakukan. Jadi semasa kita hidup di dunia, apapun yang kita lakukan Allah Maha melihat. Mau kita berbuat kebaikan ataupun kita berbuat kemungkaran. Nah, menurut Al-Quran, kiamat itu terbagi menjadi dua, yaitu kiamat kubro dan kiamat sugro. Yang pertama kiamat kubro. Yang pertama kiamat sugro, maaf. Nah, jadi kiamat sugro itu merupakan peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 185 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nasi wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surat Al-Imran Surat ketiga ayat 185. Nah, jadi setiap yang berjiwa itu akan merasakan mati. Seluruh makhluk hidup akan merasakan mati. Dan pada hari kiamat, kita akan diberi keadilan. Apapun yang telah kita lakukan, jika kita berbuat kebaikan, maka akan mendapatkan kesenangan. Dan jika kita tidak beriman, berbuat keburukan, kerusakan, tentunya kita akan merasakan neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Nah, sebelum terjadinya hari kiamat, manusia yang sudah mati itu mulai mengawali memasuki alam akhirat. Mereka mulai memasuki alam yang dinamakan alam barzah, di mana alam barzah ini merupakan alam
yang berada di antara alam dunia dan alam akhirat. Dan pada masa itu, roh manusia sebetulnya sudah mengetahui atau merasakan kebenaran janji Allah. Nah, jika berbuat kebaikan, akan merasakan nikmat kubur. Jika berbuat keburukan, tidak beriman kepada Allah, tidak bertakwa, maka akan merasakan siksa kubur. Nauzubillahiminzalik. Nah, kemudian ada kiamat kubro. Kiamat kubro ini merupakan peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan alam semesta, hancur leburnya, total dan serentak. Prosesnya pun, proses terjadi hari kiamat kubro pun dijelaskan dalam Quran surat At-Takwir, surat ke-81, ayat 1-3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Shadaqallahul azim. Artinya, apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Nah, benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surat At-Takwir, surat ke-81 ayat 1-3. Nah, jadi kiamat kubro itu kita harus meyakini bahwa kiamat kubro itu benar-benar terjadi dan benar-benar hancur seluruh kehidupan alam semesta ini. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa kiamat kubro itu merupakan peristiwa yang kejadiannya itu sangat hebat. Tak kala pada saat itu malaikat Israfil meniup sangkakala, hancurlah seluruh alam semesta. Manusia dan seluruh alam semesta isinya akan kacau balau. Yang tersisa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ada hakikat beriman kepada hari akhir. Nah, jadi hari akhir ini merupakan rukun iman yang kelima, yang wajib, yang harus diyakini oleh seluruh umat Islam. Sebaiknya kita jadikan landasan utama untuk menyadarkan diri kita supaya selalu taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan percakapan Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril ketika ditanya tentang iman. Yang artinya beliau menjawab, kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan takdir baik dan buruk. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi Rasulullah pun menjelaskan dalam salah satu hadis bahwa beriman kepada hari akhir itu merupakan rukun iman yang harus kita yakini. Karena itu memang akan benar-benar terjadi, sehingga kita harus yakin, kita harus mempersiapkannya dengan selalu beriman, bertakwa kepada Allah, dan menjauhkan diri, menghindarkan diri dari perbuatan dosa, perbuatan buruk. Dan terakhir, ada hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, munculnya rasa kebencian terhadap kemaksiatan dan yang dapat mengakibatkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mengetahui bahwa jika kita berbuat maksiat, berbuat keburukan, kita akan mendapatkan balasan, maka kita akan muncul rasa kebencian dalam diri kita terhadap kemaksiatan, sehingga kita takut dan kita takut akan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin. Nah, kabar gembira ini bagi orang-orang yang semasa di dunianya selalu melakukan kebaikan, bertakwa, beriman kepada Allah, mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Jadi kita semata-mata apapun yang kita lakukan, niatkan beribadah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, senantiasa tertanam rasa cinta dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita takut akan siksanya, murkanya, maka kita harus senantiasa tertanam dalam diri kita rasa cinta dan ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan berkah juga tentunya. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.